Hai semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Pengenalan Minat dan Bakat Bekerja. Perkenalkan, saya Jacqueline Saryowa dan teman saya Juwita Sapulete. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian minat. Definisi minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007 adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Dalam Kamus Psikologi J.P. Kaplan 2009 menjelaskan bahwa minat adalah suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang mampu membuat pola perhatian seseorang sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap objek minat, di mana perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas pekerjaan atau objek itu berharga atau berarti bagi individu. Minat bisa berhubungan dengan gaya gerak dan pendorong seseorang untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun dapat berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan sendiri. Secara umum, minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan dan dorongan untuk mempunyai suatu keinginan tertentu, misalnya terhadap pelajaran, olahraga, dan hobi. Jenis-jenis minat. 1. Minat avokasional. Minat avokasional adalah minat untuk memperoleh hobi atau kepuasan pada seseorang, misalnya hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Yang kedua, minat vokasional. Minat vokasional adalah merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Minat terhadap suatu hal dapat muncul karena berbagai hal antara lain. 1. Ada unsur subjektif yang mempengaruhi. 2. Memahami manfaat yang ditimbulkan. 3. Motivasi yang kuat dari dalam individu berupa perasaan ingin tahu. 4. Sesuatu yang baru. 5. Adanya kemampuan dasar berupa bakat yang dimiliki. Yang keenam, adanya motivasi atau dorongan dari luar yang sangat kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian bakat. Menurut Bingham 1986, menjelaskan bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Ada pula, menurut Kartini Kartono pada tahun 1979, bakat adalah hal yang mencakup semua faktor yang ada pada diri sendiri yang sudah dimiliki sejak lahir dan menumbuhkan suatu perkembangan pada keterampilan, keahlian, dan kecakapan tertentu. Bakat ini juga memiliki sifat yang laten potensial, sehingga masih harus ditumbuhkan dan dikembangkan supaya lebih dalam lagi. Secara umum, bakat atau aptitude adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, melukis, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada dua jenis bakat. Yang pertama, bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang miliki. Yang kedua adalah bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang miliki, misalnya bakat seni, pemimpin, olahraga. Adapun faktor-faktor yang mendukung mengembangkan bakat dan minat, yaitu faktor inheren yang terbagi atas dua faktor. Yang pertama faktor bawaan atau faktor genetik, dan yang kedua faktor kepribadian. Faktor bawaan itu sendiri merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini merupakan keadaan psikologis di mana perkembangan potensi seseorang tergantung pada diri dan emosi itu sendiri. Hal ini akan membantu seseorang dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kedua adalah faktor ekstern.
Faktor ekstern ini yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas yang pertama lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat seseorang memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi seseorang. Dan yang kedua, lingkungan kampus. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini, minat dan bakat seseorang dikembangkan secara intensif. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, di lingkungan ini seseorang akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Di sini kita bisa lihat dengan jelas ada dua perbedaan antara bekerja sesuai dengan bidang bakat dan minatnya, dan bekerja tidak sesuai dengan bidang dan bakat minatnya. Yang pertama, orang yang bekerja sesuai dengan passionnya lebih memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, sehingga secara otomatis hasil kerjanya akan terlihat lebih baik. Ia tidak akan pernah puas dengan hasil yang ia miliki. Beda halnya dengan orang yang beranggapan bekerja di bidang apa saja boleh, asalkan dapat uang, hanya berpikiran untuk menyelesaikan pekerjaan, tanpa mementingkan kualitasnya, maka hasil kerjanya pun akan seadanya, dan riwayat materialnya pun sudah pasti seadanya. Yang kedua, orang yang bekerja sesuai passion cenderung lebih lama merasa jenuh. Beda halnya dengan orang yang bekerja tidak sesuai passion, lebih cepat merasa jenuh. Yang ketiga, dalam dunia pekerjaan pasti ada titik jenuh. Orang yang bekerja dengan passionnya meskipun jenuh, pasti akan cepat bangkit lagi karena ia mencintai apa yang ia lakukan. Beda halnya dengan ketika mencapai titik jenuh, kebanyakan orang seperti ini akan lebih lama bangkit atau menjadi kutu loncat, bekerja di tempat lain dengan perjuangan yang mulai dari awal lagi. Maka ia akan lebih lama berkembang, naik jabatan, mendapatkan promosi. Orang yang bekerja sesuai dengan bidang dan bakatnya cenderung lebih jarang mengalami stres. Beda halnya dengan bekerja tidak sesuai minat dan bakatnya. Dia lebih rentan terhadap stres kerja. Yang selanjutnya, lebih sering merasa happy dan tidak tertekan dalam menjalani pekerjaan. Tapi kalau orang yang bekerja tidak sesuai bakat dan minatnya, perlu usaha lebih untuk merasa nyaman dan happy dalam bekerja. Selanjutnya, orang yang bekerja sesuai dengan bidang dan bakatnya lebih cepat berhasil mengalami promosi jabatan, pengembangan usahanya, dan akhirnya kondisi ekonomi mengalami peningkatan, dan lebih berdampak positif bagi lingkungan pekerjaan dan rekan-rekan kerja lainnya. Beda halnya dengan bekerja tidak sesuai bakat dan minatnya, perlu waktu dan usaha lebih untuk mengalami kemajuan dalam pekerjaan dan kondisi ekonomi, dan kurangnya membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan maupun rekan kerja. Demikian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Ada kata kunci untuk kita, bahwa bakat adalah hadiah dari Tuhan, sedangkan sukses adalah sesuatu yang harus kau upayakan.